Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan, aku Nandai Fajria dari Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Kimia. Di sini, aku memberikan pandangan aku ke depan sebagai mahasiswa baru di Fakultas Sains dan Teknologi, tepatnya di jurusan Kimia. Jadi, sebelum aku memberikan pandangan aku tentang kenapa aku milih kimia sebagai jurusanku, aku mau kalian tahu dulu nih tentang kimia. Kimia adalah cabang dari ilmu fisik yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi. Ilmu kimia meliputi topik-topik seperti sifat-sifat atom, cara atom membentuk ikatan kimia untuk menghasilkan senyawa kimia, interaksi zat-zat melalui gaya antar molekul yang menghasilkan sifat-sifat umum dari materi, dan interaksi antar zat melalui reaksi kimia untuk membentuk zat-zat yang berbeda. Kimia sering disebut sebagai ilmu pusat, karena menghubungkan berbagai ilmu lain, seperti fisika, ilmu bahan, nanoteknologi, biologi, farmasi, kedokteran, bioinformatika, dan geologi. Koneksi ini timbul melalui berbagai subdisiplin yang memanfaatkan konsep-konsep dari berbagai disiplin ilmu. Sebagai contoh, kimia fisik melibatkan penerapan prinsip-prinsip fisika terhadap materi pada tingkat atom dan molekul. Akar dari ilmu kimia dapat dilacak hingga fenomena pembakaran. Api merupakan kekuatan mistis yang mengubah suatu zat menjadi zat lain, dan karenanya merupakan perhatian utama umat manusia. Api adalah yang menuntun manusia pada penemuan besi dan gelas. Setelah emas ditemukan dan menjadi logam berharga, banyak orang yang tertarik menemukan metode yang dapat mengubah zat lain menjadi emas. Hal ini menciptakan suatu proto-sains yang disebut alkimia. Alkimia dipraktikkan oleh banyak kebudayaan sepanjang sejarah dan sering mengandung campuran filsafat, mistisme, dan proto-sains. Alkimiawan pertama yang dianggap menerapkan metode ilmiah terhadap alkimia dan membedakan kimia dari alkimia adalah Robert Boyle. Lahir 1627 dan wafat tahun 1691. Boyle khususnya dianggap sebagai bapak pendiri kimia karena karyanya yang paling penting, teks kimia klasik, The Skeptical Chemist, yang membuat perbedaan antara klaim alkimia dan penemuan ilmiah empiris dan kimia baru. Ia merumuskan hukum Boyle, menolak 4 unsur klasik dan mengusulkan alternatif atom dan reaksi kimia mekanistik yang dapat dikenakan percobaan yang sangat keras. Fokus pembahasan kuliah di jurusan kimia bukan hanya mengenal perubahan suatu zat menjadi zat lain, tapi juga berapa persen keberhasilan praktik tersebut, menganalisis produk yang dihasilkan, meneliti strukturnya, mekanisme yang digunakan, dan hal lain yang merupakan kegiatan sehari-hari dari proses praktikum kuliah di kimia. Untuk meraih gelar sarjana sains bidang ilmu kimia, kamu akan dibekali pengetahuan seputar sifat dan struktur zat, serta interaksi yang terjadi antara materi-materi penyusun zat. Selain itu, kamu juga akan mengeksplorasi zat atau reaksi baru. Perkuliahan di jurusan kimia lebih bersifat analitik, dan ada dominasi kegiatan pengujian di laboratorium. Fokusmu akan mengarah ke bagaimana merancang suatu produk, mulai dari memastikan kualitas bahan bakunya, melakukan uji coba, sampai merumuskan reaksi yang terjadi. Jadi, berbeda dengan teknik kimia yang menitikberatkan proses kimiawi secara teknik. Mata kuliah yang akan kamu pelajari selama 4 tahun atau 8 semester antara lain kimia organik, kimia anorganik, kimia analitik, kimia fisik, kemometri, geokimia, stereokimia, elektrokimia, pemisahan kimia, termodinamika kimia, spektroskopi kimia, kinetik kimia. Tentunya beberapa mata kuliah ada di praktikum di laboratorium. Makin kece deh kamu kalau pakai jas lab. Nah, jurusan kimia ini cocok bagi kamu yang suka dengan kegiatan penelitian, suka banget melakukan riset, suka banget bekerja di laboratorium. Sedikit trivia dari kehidupan kampus kemahasiswaan kimia. Yang pertama, akan melakukan banyak banget praktikum yang meskipun sangat menarik,
tapi setumpuk laporan praktikum sudah menanti. Kebanyakan laporan ini harus tulis tangan atau diketik di mesin tik manual, tidak boleh pakai laptop ataupun komputer. Yang kedua, buta warna mungkin bisa menjadi faktor diterima atau tidaknya di jurusan ini, karena salah mencampur senyawa kimia bisa sangat beresiko. Yang ketiga, populasi mahasiswa perempuan umumnya sedikit lebih banyak daripada mahasiswa laki-laki. Yang keempat, jurusan ilmu dasar seperti kimia menawarkan potensi untuk bisa bekerja sambil kuliah, yakni sebagai guru bimbel atau kursus privat SMA. Tentunya untuk mata pelajaran kimia. Nah, kenapa aku milih jurusan kimia? Karena aku suka banget yang namanya penelitian dan riset. Dan menjadi lulusan sarjana kimia juga banyak keuntungannya. Yang pertama, lulusan jurusan kimia bisa kerja sebagai quality asuransi atau quality control maupun di bagian research and development, perusahaan farmasi, tekstil, kosmetik, minyak dan gas, ataupun pertanian. Yang kedua, kamu yang gemar melakukan eksperimen bisa jadi kerja di lembaga penelitian atau laboratorium kimia. Yang ketiga, lulusan kimia merupakan ujung tombak perusahaan untuk menguji kualitas dari produk-produk yang dipasarkan di masyarakat. Jadi, kebutuhan akan tenaga analisis kimia terbilang tinggi. Nah, kalau sudah begini, bukan kamu yang melamar kerja, tapi pekerjaan yang melamar kamu. Yang keempat, Badan Narkotika Nasional juga membutuhkan lulusan kimia. Biasanya ditempatkan untuk jadi analisis produk narkotika. Yang kelima, jangan salah, jurusan kimia juga bisa kerja di sektor perbankan loh. Kamu bisa menjadi analisis dengan bagi perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan kimia yang ingin mengajukan kredit. Nah, prospek kerja dari lulusan sarjana kimia juga bagus banget loh. Nih, selain bekerja sebagai analisis di laboratorium, lulusan kimia memiliki banyak sekali peluang karir. Perusahaan di industri makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, minyak dan gas, juga pertanian membutuhkan tenaga sarjana sains di bidang kimia. Jenis dan jenjang karir yang ditawarkan biasanya cukup bervariasi. Gaji awalnya juga cukup kompetitif, berada pada kisaran 4 juta rupiah, dengan pekerjaan sebagai staf dari bidang tertentu di suatu perusahaan. Nominalnya tentu juga memperhatikan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki, area tempat kerja, posisi pekerjaan. Selain di laboratorium atau perusahaan, kamu juga bisa mengembangkan potensimu dengan mencoba masuk di dunia pendidikan, bahkan perbankan. Nih, beberapa pilihan karir yang bisa kamu geluti. Yang pertama, pegawai bank. Sekian pandangan aku tentang jurusan kimia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, bagian operasional dan logistik. Yang ketiga, bagian pengendalian mutu produk dan kesehatan. Yang keempat, data scientist. Yang kelima, penelitian dan teknisi. Yang keenam, teknisi tambang, minyak, dan material. Yang ketujuh, teknisi konservasi lingkungan. Yang kedelapan, penelitian bioteknologi. Yang kesembilan, bagian perencanaan, pengembangan, dan penelitian produk bioteknologi. Yang ke-10, ahli bioteknologi. Yang ke-11, teknisi laboratorium klinis. Yang ke-12, kualitas asuransi dan quality control. Selanjutnya, sistem analis. Banyak banget kan?